Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izja'ahu rajulun minal ansar. Ketika itu datang seorang laki-laki di kalangan Ansar. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasul, orang mukmin mana yang paling utama? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling utama adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Dalam riwayat hadis yang lain, Nabi menyebutkan akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna itu adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Kenapa barometer keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diukur dengan akhlak seseorang? Karena indikasi dari ibadah yang kita lakukan ma'asyiral muslimin harusnya berdampak kepada akhlak yang dilakukan oleh yang melakukan ibadah itu sendiri. Orang yang mengatakan takbir ketika salat Allahu Akbar,
maka dimanapun di bumi manapun dia berdiri, dimanapun dia hidup, maka dia akan senantiasa mengakui dirinya adalah hamba yang lemah di hadapan Allah. Dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia menyadari bahwa ibadah salat yang diucapkannya tersebut adalah senantiasa di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang dilakukannya, maka tidak mungkin lisannya suka menyakiti orang lain. Kenapa demikian? Karena lisan ini sejatinya adalah dipergunakan dan diperuntukkan untuk sesuatu yang diperintahkan dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mempergunakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka tentu dia telah melakukan suatu kesalahan, suatu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ibadah yang kita lakukan sejatinya adalah membawa akhlak yang mulia kepada setiap kita dalam kehidupan ini. Orang yang senantiasa melakukan puasa, dia akan sadar bahwa dengan berpuasa tersebut mengingatkan dirinya untuk tidak berkata kasar, tidak sombong terhadap orang lain, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Maka tirulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, yang merupakan jalan bagi kita untuk senantiasa selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu adalah kebaikan untuk kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, hai Muhammad, jika ada kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun juga akan mencintai kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Bagaimana cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan, yang dikatakan, yang disampaikan, yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi dalam kehidupan, sampai Aisyah ditanya oleh sahabat, "Apa akhlak Rasulullah wahai Aisyah?" Apa jawaban Aisyah ketika itu? "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji dengan pujian yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Maka agar kita menjadi seorang mukmin yang benar-benar menjadi hamba yang ingin dekat dengan Allah, yang sempurna keimanannya di hadapan Allah, maka akhlak mulia adalah jalan bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tangan, kaki, lisan kita, zahir kita jaga dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hati kita jaga dari perbuatan atau najis maknawi di dalamnya, hasad, iri, dengki dan lain sebagainya. Ketika itu sudah kita lakukan, maka yakinlah bahwa ibadah yang kita lakukan akan berbuah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita akan semakin baik dengan Allah dan juga akan semakin baik dengan manusia. Ketika manusia hanya mengandalkan ibadah kepada Allah, berapa banyak orang yang sholatnya pagi, siang, sore, malam, 5 waktu berjamaah, tapi apa yang dilakukannya di balik itu? Lisannya masih suka menyakiti orang lain, perkataannya masih suka menyinggung orang lain, dalam bertetangga masih suka menyakiti orang lain. Maka jangan-jangan orang seperti ini adalah orang yang muflis di hadapan Allah. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu orang yang muflis? Kata Nabi kepada sahabat. Sahabat menjawab, al muflisu man la dirhamala wala mata. Orang muflis itu adalah orang yang harta bendanya habis
dirhamnya habis, dinarnya habis, harta bendanya habis. Tapi Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, kata Nabi, mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang nanti pada hari kiamat, bisolatin, dibawanya pahala salat yang begitu banyak, wa zakatin, dibawanya pahala infak, sedekah, zakat yang dilakukannya dalam kehidupan di dunia, dan demikian pula amal-amal ibadah yang lain. Walakin qad syatama haza, tapi dia suka mencela orang lain, wa kazafa haza, suka menuduh orang lain, wa daraba haza, suka memukul orang lain, wa akala mala haza, memakan hak yang bukan haknya, fa yuqta hasanatuhu min hasanati, maka kebaikan-kebaikan ibadah yang dilakukannya, hablum minallah yang dikerjakannya, akan diberikan pahalanya kepada siapa yang disakitinya, yang dizaliminya, yang dituduhnya dengan perbuatan yang macam-macam dan lain sebagainya. Nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, laki-laki Ansor ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyul mu'minin al-aqyas ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas wahai Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aksaruhum lil mauti zikra, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang banyak mengingat kematian. Kenapa Nabi tidak mengatakan bahwa orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang banyak mempunyai guru? Kenapa Nabi tidak mengatakan bahwa orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang sekolahnya tinggi? Kenapa Nabi tidak mengatakan bahwa mukmin yang cerdas itu adalah orang yang pergi merantau atau menuntut ilmu jauh-jauh dari kampungnya? Tapi Nabi mengatakan orang mukmin yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Karena ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan di dunia ini hanya sebentar bagi kita. Orang yang tidak mengingat mati berarti dia tidak mengingat akhirat. Orang yang mengingat mati tapi tidak melakukan amalan soleh, maka dia belum diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah, kata Nabi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang mukmin, maka Allah akan buat hamba tersebut ista'malah untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah, bagaimana cara Allah untuk memperkerjakan hamba tersebut wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Yuwaffiquhu li'amalin soleh qabla al-maut. Allah akan buat hamba tersebut dengan memberikan taufik kepadanya untuk meningkatkan amalan soleh, kebaikan dengan petunjuk yang telah diberikan sebelum kematian datang kepadanya. Maka beruntunglah bagi kita ma'asyiral muslimin yang hati kita selalu digerakkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih-lebih hari Jumat ini, kalau dari Jumat ke Jumat tidak meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka perlu kita mengkoreksi setiap diri kita, bagaimana ibadah yang kita lakukan. Kalau dari pengajian ke pengajian yang kita lakukan tidak meningkatkan kebaikan kita di hadapan Allah, maka jangan-jangan kita hanya mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan petunjuk di sisi Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan, kata Nabi. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah Allah kepadanya, maka jangan-jangan yang bertambah itu hanyalah dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat mati ma'asyiral muslimin adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Dunia ini hanya sebentar. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaibah. Hidup kita ma'asyiral muslimin diliputi satu kekuatan dan dua kelemahan. Dari kecil kita lemah, anak-anak kita lemah, kemudian beranjak dewasa sudah kuat, tapi ketika berumur 40 tahun ke atas kita kembali ke lemah kembali. Kenapa dijadikan lemah? Umur bertambah, uban bertambah putih, kepala bertambah putih, tulang belulang sudah mulai lemah. Kenapa Allah jadikan kita seperti itu? Supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanuhum lima isti'dadu ba'da. Kemudian yang kedua, di samping mengingat kematian,
orang tersebut wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dia senantiasa mempersiapkan bekal untuk kematian. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan di jalan Allah, yakinlah ma'asyiral muslimin, itu adalah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menuainya nanti di akhirat. Biarlah berlelah-lelah kita di dunia ini, salat, ruku, sujud yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, tapi di akhirat nanti penyesalan yang akan kita terima tidak terlalu banyak. Karena setiap kita ma'asyiral muslimin pasti akan menyesal, kata Nabi. Ma min ahadin yamutu illa nadimah. Tidak ada orang yang mati melainkan semuanya akan menyesal. Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah, apa yang disesalkan oleh orang nanti wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, in kana muhsinan, jika ada dia itu orang yang berbuat baik, maka ayyakuna izdada, kenapa dia dulu di dunia tidak banyak melakukan kebaikan padahal dia sudah orang soleh. Wa in kana musian, kalau dia ternyata orang yang jelek, orang yang suka berbuat dosa, dia akan menyesal nanti di akhirat kenapa dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua nasihat Nabi ini bisa menjadi acuan dalam kehidupan kita, bahwa yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dan akhlak mulia. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannah. Nabi ditanya orang, apa yang banyak membawa orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan bagus akhlak. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.